Salam Efrata Devotion. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Pernah dengar lagu itu? Kita mesti hati-hati menggunakan mulut kita ya. Maksudnya hati-hati mengucapkan perkataan kita. Pepatah Indonesia mengatakan begini, mulutmu harimaumu. Kalau kita tidak hati-hati menggunakan mulut kita, justru perkataan itu akan menerkam kita. Maksudnya kata-kata kita bisa mendatangkan celaka dalam hidup kita. Alkitab sendiri mengajarkan kepada kita dalam Amsal 18:21 bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bagi kita yang suka bercanda ya, bercanda itu boleh, bahkan sangat menghibur. Tapi ketika candaan kita hingga mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata itu melukai, kata-kata itu merendahkan, hati-hati. Bisa justru bukannya menghibur, tetapi malah menghancurkan relasi. Mengucapkan kata-kata kasar, walau dalam suasana bercanda, harus tetap hati-hati. Nanti bisa menjadi kebiasaan dan kebablasan gitu. Kan Allah bisa karena biasa. Kalau kata-kata dibiasakan kasar atau kotor, itu bisa menjadi kebiasaan. Bagi kita yang suka marah dan mengucapkan kata-kata kasar dan kutuk, hati-hati. Apa yang kita ucapkan memberikan label kepada orang yang kita sebutkan. Kalau orang tua kasar dan toksik kepada anaknya, mengucapkan goblok misalnya begitu, tolol, kata-kata kebun binatang gitu ya. Sesungguhnya ia sudah memberikan label dan identitas buruk bagi anaknya. Tanpa sadar ia sedang menabur kutuk dalam diri anaknya. Anak itu akan bertumbuh sebagaimana label yang diucapkan kepada anaknya. Alkitab tadi katakan siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi jangan heran kalau kelak anak itu besar, ia juga akan memikirkan dan memperkatakan hal-hal buruk terhadap orang tuanya. Lebih baik kita menjaga perkataan, mengucapkan kata-kata berkat, mengucapkan kata-kata positif. Sekalipun dalam keadaan hati yang tidak enak ya, dalam keadaan capek, dalam suasana kesal, upayakan jaga perkataan kita. Jangan sampai menyesal ketika tidak bisa menguasai lidah kita. Ketika istri rewel atau ngomel atau menuntut gitu, ucapkan kata berkat, dia istriku Tuhan. Kalau perlu katakan kepada pasanganmu, kamu istri yang lemah lembut, istriku yang sabar gitu ya, istriku yang kukasihi. Katakan kepada anak ketika dia gagal melakukan yang seharusnya, kamu tidak bodoh, kamu itu seharusnya bisa lebih baik, kamu harusnya menjaga hati. Jangan hujani anak-anak dengan perkataan kasar atau negatif. Pernah bayangkan kalau gereja dipenuhi oleh umat yang ucapannya penuh berkat, wow, saya percaya gereja itu akan diberkati Tuhan. Kalau rumah tangga kita dipenuhi oleh orang rumah yang ucapannya penuh berkat, saya yakin rumah tangga kita diberkati dan kuat menghadapi masalah serta pergumulan. Yesus sangat tegas loh bicara tentang perkataan. Dengar baik, Matius 12 ayat 34-37 dikatakan, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Hati-hati gunakan mulut kita. Jaga perkataan kita. Bagaimana caranya? Dengan menjaga hati. Penuhi hati kita dengan firman Tuhan, dengan kasih Tuhan, dengan pengampunan. Dengan demikian apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Efesus 4 ayat 26-27 katakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Hati-hati menggunakan mulut kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan, kami rindu menjaga perkataan kami dengan firman, dengan kebenaran. Kami rindu hati kami terus dipenuhi oleh kasih Tuhan. Hati kami terus dituntun oleh Roh Kudus. Supaya ucapan kami bisa kendalikan. Sekalipun Tuhan, kami di tengah-tengah keadaan yang terjepit, keadaan yang kecewa, keadaan yang marah, tapi kami mau tidak berbuat dosa dengan perkataan kami. Kami rindu Tuhan, kami tidak memberi kesempatan kepada iblis. Karena kami tahu perkataan kami ini meluap dari hati. Kami berdoa supaya hati kami Tuhan jaga. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa.
Amin.